detik ini bahkan seterusnya. Oleh sebab itu mari, biarlah hati kita tetap terpaut kepada Tuhan. Hati kita tetap percaya kepada Dia, bahwa Dia satu-satunya Tuhan yang selalu ada bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Ini setiap kami, ini setiap hati kami Tuhan. Hadapan Tuhan, berkaryalah dalam setiap kami Tuhan. Biarlah hati kami tetap percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Sampai saat ini kami tetap merasakan penyertaan sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang melayakkan setiap kami menerima yang terbaik yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, layakkan hamba-Mu. Biarlah hamba layak menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita akan melihat firman Tuhan saat ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat, kita buka bersama-sama di ayat yang sudah kita hafal, sudah tidak asing lagi bagi kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saya berikan tema firman Tuhan pada saat ini adalah tindakan kasih dan berkat. Ya. Kalau kita melihat bahwa tindakan Allah itu tindakan kasih, yaitu Dia mau datang ke dalam dunia untuk menebus setiap kita umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat bahwa Allah itu adalah kasih. Kita harus tangkap dulu bahwa Allah itu adalah kasih. Allah itu kudus. Allah itu berkuasa. Kalau Allah itu kasih, pribadi Allah itu kasih. Jadi bukan karena sesuatu yang Dia lakukan sehingga Dia dikatakan Allah yang penuh kasih. Bukan.
Bukan, tetapi Allah sendiri itu adalah kasih. Pribadinya dia itu kasih. Saudara bisa nangkap? Ya, jadi Allah sendiri itu kasih. Jadi kemana aja dia berada di dalam situasi yang tidak enak, dia berada di situasi yang nyaman, dia tetap Allah yang kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu ketika dia hadir di dalam dunia, dia tetap pribadi yang penuh kasih. Allah itu adalah kasih. Nah, kita lihat ayat yang kita baca ini, itu adalah bagian dari percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini Yesus menjelaskan kepada Nikodemus. Nikodemus itu, dia itu adalah seorang guru, ya, guru besar, pemimpin Yahudi, itu Nikodemus. Jadi dia begitu mengerti, dia tahu tentang isi Alkitab. Dia tahu tentang Taurat, dia sangat mengerti, itu Nikodemus. Dia adalah sosok Yahudi, ya, pemuka-pemuka Yahudi, dia guru, ya, dia guru dan juga pemimpin Yahudi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus dan saudara, dia begitu tertarik, ya. Dia begitu tertarik tentang pengajaran-pengajaran yang Yesus berikan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus katakan bahwa dia harus lahir baru. Ya, dia harus lahir baru. Nikodemus seorang guru, seorang ahli, ya, ahli pemuka-pemuka Yahudi, ahli Farisi, dia dengan logikanya, lahir baru. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kalau saudara bisa baca ayat-ayat sebelumnya dari ayat 16 ini, bagaimana itu mungkin terjadi? Yesus menjelaskan kepada dia, dan dia begitu tertarik sampai Yesus berkata pada ayatnya yang ke-15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan lihat dua bagian dalam ayat ini. Dalam ayat 16 ini kita akan melihat dua bagian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau dikatakan bahwa dia datang, Yesus datang ke dalam dunia, dia adalah sosok yang penuh kasih, menyelamatkan, mau rela mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Berarti totalitas hidup dari Yesus itu untuk kita. Karena apa? Karena kasih. Jadi dia rela melakukan apapun karena kasih kepada kita. Dia rela melakukan segala sesuatu, rela mati di kayu salib. Karena apa? Karena cinta dia kepada saya dan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu adalah kasih. Ya, itu adalah kasih. Tindakan kasih. Tindakan kasih itu apa yang Allah lakukan? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi kita akan melihat sampai di anak tunggal ini, itu adalah bagian pertama tindakan kasih Allah. Allah mengaruniakan. Kasih itu adalah sebuah pemberian cuma-cuma. Kasih itu adalah sesuatu yang diberikan cuma-cuma kepada semua manusia. Tidak memandang suku, bangsa.
tetapi semua manusia, tidak terkecuali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sama halnya Tuhan menggambarkan kasih-Nya kepada seluruh manusia dengan Dia menciptakan matahari. Tuhan tidak mengatakan bahwa oh ya kamu itu suku ini tidak usah menikmati matahari. Oh kamu ini beragama ini tidak usah menikmati matahari. Bukan seperti itu. Ini membuktikan bahwa kasih Allah itu kepada semua manusia. Amin. Nah, manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan membuktikan bahwa Dia mengasihi semua manusia. Dia harus turun ke dalam dunia. Menyelamatkan semua manusia di dalam diri Yesus Kristus. Kita lihat Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 kita akan baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia karena kasih-Nya kepada kita, Dia yang adalah firman, dengan kehadiran Yesus di dalam dunia, kita kenal tentang Tritunggal. Dengan kehadiran Yesus ke dalam dunia ini, maka kita mengenal tentang Tritunggal Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia yang bertahta di surga, Dia rela datang ke dalam dunia yang hina ini untuk saya dan saudara. Nah, kita lihat di sini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih tanpa syarat. Yang pertama itu, tindakan Allah, kasih tanpa syarat. Diberikan cuma-cuma tanpa syarat. Iya kan? Tuhan mengasihi kita bukan karena kita baik. Amin. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita itu sudah melakukan sesuatu yang baik kepada Tuhan. Bukan. Sehingga firman Tuhan juga berkata bahwa Dia telah dulu, terlebih dahulu mengasihi kita sebelum kita mengasihi Dia. Jadi kita punya Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi, kasih Tuhan tanpa syarat. Karena kasih Tuhan tanpa syarat ini, sehingga manusia itu kadangkala mempermainkan kasih Allah. Ya gak apa-apa lah, aku melakukan ini, Tuhan tetap mengasihi aku. Ini yang seringkali manusia lakukan. Kasih memang tanpa syarat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi jangan lupa. Ya, jangan lupa bagian bawahnya dari ayat ini. Kalau dikatakan tadi bagian pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah bukti bahwa kasih tanpa syarat. Ya, itu adalah bukti bahwa kasih tanpa syarat. Tetapi kita lihat di bagian berikutnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada tindakan kasih dan tindakan berkat Allah, berkat keselamatan. Yesus datang menebus semua umat manusia. Itu tujuannya.
Tujuan Yesus datang ke dalam dunia tidak mencari agama, tidak, tetapi mencari semua jiwa-jiwa yang ada di dunia ini. Dia mau tebus supaya tidak ada yang binasa. Tetapi dengan satu syarat. Harus apa? Percaya kepadanya. Percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan. Itu syaratnya. Itu syaratnya. Maka berkat keselamatan itu ada dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak percaya, maka kita tidak akan menikmati yang namanya keselamatan kekal. Dikatakan supaya kita lihat setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah syarat, ya, ini adalah syarat berkat keselamatan. Ada tindakan kasih dan berkat. Kasih itu tanpa syarat. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk seluruh umat manusia. Ya. Curahan darah Yesus itu bukan hanya untuk orang Kristen sebenarnya. Untuk semua manusia yang golongan apapun. Seharusnya yang mungkin mereka melabelkan agama apapun, seharusnya mereka percaya bahwa Yesus yang kita rayakan Natal dan kemudian Dia mati di atas kayu salib, Dia menganugerahkan kasih yang cuma-cuma itu untuk semua manusia. Semua manusia. Itu. Tetapi ada syarat untuk keselamatan itu. Siapa yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan menerima berkat keselamatan kekal itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ayatnya yang ke-20 dari Yohanes 3 ini. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ini kadangkala permainan kita sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah cuma-cuma itu. Yaitu Dia lahir dan Dia mati di kayu salib untuk menebus semua kita. Kadangkala kita bermain dengan itu. Kita enggak mau, ya. Kita membenci Dia, membenci kebenaran, membenci terang itu. Kita enggan untuk datang kepada terang itu. Kita enggan untuk melakukan kebenaran itu. Tetapi saya percaya, jemaat Tuhan, ya, jemaat Tuhan memiliki hati yang mau terus-menerus meningkat di dalam rohani, dalam kerohanian, di dalam level-level selanjutnya, amin. Kita akan meningkat lebih-lebih lagi. Kalau kita meningkat dalam level jasmani, mari kita juga akan meningkat dalam hal rohani. Ya. Kita lihat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini selalu Tuhan berkata, ya, Tuhan selalu mendampingkan, membuat pendampingan bahwa kasih dan disiplin itu ada. Tuhan mengasihi kita, tetapi Tuhan mau mengajari kita juga. Ya, kita lihat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-28. Kalau tadi kasih itu tanpa syarat, semua kita berhak menerima kasih itu. Ya.
Tetapi berkat itu ada syarat, ya. Kita lihat Ulangan 28. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dengan teliti. Kita lihat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kita lihat pada ayatnya yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ini adalah berkat. Saudara perhatikan di Alkitab saudara, kalau saudara punya atau di HP saudara, saudara lihat begitu tipisnya berkat dan kutuk. Begitu tipisnya. Karena sudah di ayat 15, tadi kita baca sampai ayat 14. Tapi ayat 15-nya itu sudah lanjut dengan kutuk. Kutuknya itu apa? Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Saudara bisa baca. Ya, saudara bisa baca sampai seterusnya ayat-ayatnya. Tetapi saya percaya, tetapi saya yakin, kita adalah umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Kita adalah umat-umat yang menerima full janji keselamatan itu, karena kita percaya kepada Dia. Saudara, di penghujung akhir dari akhir zaman ini, iman banyak anak-anak Tuhan digoncang dengan hebatnya. Dengan apa? Dengan perut, dengan perekonomian. Banyak anak-anak Tuhan yang gagal mencapai garis akhir. Karena apa? Goncangan keuangan. Karena memang itu sudah tertulis. Secupak gandum sedinar.
Tetapi jangan rusakkan minyak. Haleluya. Di dalam kita ada minyak. Siapkan minyak itu. Ya. Untuk kedatangannya. Siapkan minyak. Dalam tindakan kasih dan berkat. Tindakan kasih dan berkat. Ini jelas sekali. Kasih cuma-cuma. Berkat itu bersyarat. Ya, berkat itu bersyarat. Sedangkan dalam firman Tuhan aja sudah menjelaskan dalam keseharian kita. Jangan makan kalau tidak bekerja. Syarat, ada syaratnya. Tapi banyak orang yang berkata, ya udah gak apa-apa, pokoknya dia sudah mati untuk saya. Selesai, sudah. Dia sudah Natal, dia lahir untuk saya, dan Paskah dia sudah mati dan bangkit untuk saya. Sudah, selesai. Setelah itu hatinya menjauh dari Tuhan. Saudara, kalau kita melihat bagian itu, ya, bagian dari yang tadi kita baca, bagian berkat. Kalau dikatakan percaya, itu berarti tetap melekat dalam situasi apapun. Percaya. Saudara, kalau misalnya kita ditempah angin, ya, kalau seekor monyet, ya, saya tidak mengatakan bahwa kita ini monyet ya, cuma ini sebuah contoh. Ketika angin badai datang, dia akan terus memegang erat pohon itu. Mau bagaimanapun dia tidak mau melepaskannya. Dia percaya pohon itu akan kuat dan dia tidak akan jatuh. Bukankah Yesus itu adalah pokok anggur bagi setiap kita? Kita adalah ranting-rantingnya. Tetap percaya, berarti tetap melekat, tetap ada di dalam Yesus. Apapun keadaan yang kita hadapi, keadaan ekonomi morat-marit sepertinya, saudaraku, percaya di dalam Tuhan ada kekuatan dalam menghadapi hal itu. Karena Tuhan akan berikan hikmat kepada kita. Ya. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Saudara, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa orang benar tidak akan jatuh tergeletak. Ya. Orang benar tidak akan jatuh tergeletak karena ada tangan Tuhan yang menopangnya. Itu di Mazmur kita sudah baca. Ya. Mazmur 37. Di situ menjelaskan bahwa orang benar bukan orang yang salah loh ya. Orang benar itu jatuh. Berarti bisa dong kita hadapi masalah. Tetapi percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Biar noes, enggak. Terima kasih. Kita lihat pada ayatnya yang ke-23. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Di situ saudaraku dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara, garis bawahi, orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Jadi orang yang ditetapkan Tuhan langkah-langkahnya, orang benar yang hidupnya juga ditetapkan oleh Tuhan, bukan berarti dia tidak menghadapi masalah. Hadapi masalah. Di situ Tuhan mau melihat apakah hati kita masih percaya kepada Dia, apakah hati kita masih terpaut kepada Tuhan, atau kita mulai goncang dan kita mulai mencari kekuatan mana ya yang harus aku pegang selain Tuhan. Tuhan gak mau seperti itu. Saudaraku, karena ada jaminan Tuhan,
Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Seberat apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Bahkan tahun 2026 itu misteri buat kita. Kita nggak tahu. Tetapi percayalah bahwa Tuhan menopang kita. Amin. Tuhan menopang tangannya. Wow, luar biasa. Jangan takut saudaraku. Ya, jangan bimbang saudaraku. Ini penting sekali. Ya, berkat itu bersyarat percaya kepada Tuhan, menempel kepada Dia, terpaut kepada Tuhan, tetap ada di dalam Dia. Amin. Kita akan melewati tahun ini. Ya, dan kita akan masuk di tahun berikutnya dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Karena kita mengerti bahwa di dalam hidup kita ini ada tindakan kasih dan tindakan berkat Allah. Tindakan kasih cuma-cuma, tetapi tindakan berkat itu bersyarat. Setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan menjadi umat pemenang, mencapai garis akhir yaitu keselamatan kekal. Amin. Mari, jangan mau dikotori hati, pikiran kita dengan sampah-sampah dunia ini yang mencoba merebut iman kita, ya, mencoba menggoncangkan iman kita. Tapi biarlah kita tetap berpaut, kita tetap percaya kepada Dia. Seperti ayat yang kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di situ bagian kedua dari ayat 16 itu kita lihat di situ, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Binasa ini bukan mati secara lahiriah, tetapi binasa ini adalah binasa dalam kekekalan. Ya, binasa kekal. Oleh sebab itu sandingannya, kalau kita percaya, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita tidak percaya, maka kita akan binasa. Ya, kita akan memperoleh hidup yang tidak kekal. Atau kita berada di dalam suatu dunia, ya, kebinasaan yang kekal. Ini saudara. Jadi hati-hati, biarlah saudaraku, kita akan terus menjaga iman kita. Dengan satu pengertian bahwa dalam hidup ini ada tindakan kasih dan juga ada tindakan berkat. Ya, ada tindakan kasih dan tindakan berkat. Jadi jangan sampai, oh sudahlah pokoknya kita berpikir Tuhan itu mengasihi saya, aman. Jangan sampai Tuhan katakan, cukuplah kasih. Ya, cukuplah kasih karuniaku. Jangan sampai Tuhan berkata bahwa pergi, aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai Tuhan berkata bahwa sudah selesai, sudah tidak ada waktunya lagi. Sudah tertutup pintu kemurahan. Mari selagi masih terbuka, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menyadari bahwa tindakan Allah ada tindakan kasih dan tindakan berkat. Amin. Saudara, percayalah bahwa hidup kita di penghujung dari akhir zaman ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena janji Tuhan, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu adalah janji Tuhan. Saudara bisa baca di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20. Di situ menjelaskan bahwa Dia menyertai kita. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau mengajak saudara, kita ingat akan kasih Tuhan. Walaupun kita tahu
tahu bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dia datang ke dalam dunia untuk kita. Tapi jangan lupa, tentang berkat itu ada syaratnya. Oleh sebab itu tetap berpaut kepada Dia. Percaya dalam keadaan apapun, Tuhan ada buat kita. Haleluya, haleluya. Oh, kebaikan-Mu Tuhan nyata bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Ajari kami mengerti bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan kasih-Mu tanpa syarat. Ajari kami mengerti bahwa ada harga yang harus kami bayar. Ada hal-hal yang harus kami lakukan untuk kami mencapai garis akhir. Ada perjuangan untuk tetap mempertahankan iman kami. Ada perjuangan untuk kami tetap percaya kepada-Mu. Tuhan, buat kami kuat sehingga kami dapat mencapai garis akhir, menerima tindakan berkat dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Betapa besar
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk segala kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, agar setiap orang yang percaya tidak binasa ya Tuhan. Dan kami percaya itu ya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu yang sudah hadir Tuhan, yang sudah melayani. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua. Buat anak Kesio, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat umat-umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dengan membawa segala kebaikan Allah yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.